Perkenalkan, nama saya Suster Bernadine Naibaho. Saya berasal dari Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia, KSFL. Saya di gereja bertugas sebagai kaum berjubah yang disebut dengan biarawati. Oke, Suster, pertanyaannya, bagaimana pendapat Suster mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Serta, menurut pendapat Suster, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Lalu bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Suster dengan agama lain di Indonesia? Baik, menurut saya melihat secara keseluruhan kerukunan beragama di Indonesia, menurut saya cukup baik. Di mana tokoh-tokoh agama baik Kristen dan yang lainnya itu sungguh menekankan kepada umatnya untuk dapat bertoleransi antar umat beragama. Kemudian bila ditanya skala 10 sampai 100, menurut saya tuh poinnya ada di angka 80. Karena memang ada sih bagian-bagian kecil yang mungkin mengatasnamakan agama untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka bisa memenuhi kepentingan mereka sendiri. Misalkan ada oknum tertentu yang seperti mengacau lah, maksud saya mengacau dengan menggunakan agama, tapi itu bagian-bagian kecil. Tapi secara keseluruhan saya melihat cukup bagus. Kemudian bagaimana toleransi umat beragama Katolik itu ya terhadap agama-agama yang lain. Kalau menurut saya agama Katolik itu cukup bertoleransi dengan agama-agama yang lain, karena dilihat dari pengalaman-pengalaman ke belakang di mana ya umat Kristen lah bisa saya katakan mau dihina, mau diolok-olok segala macam Yesus kita itu, tapi tetap kita diam, tetap rendah hati, karena kita yakin iman kita bukan hanya letaknya di situ, tapi iman kita tuh di dalam hati, gitu. Jadi secara keseluruhan ya toleransi Katolik terhadap umat beragama yang lain itu menurut saya hebat. Menurut pendapat Suster, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya untuk menjaga kerukunan agama di dunia ini memang harus juga saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, menghargai kepercayaan sesama agama, karena kita tahu setiap agama itu pasti mengajarkan cinta kasih, dan pasti itu untuk memuji Tuhan hanya mungkin ada cara mungkin berbeda-beda dalam setiap agama itu. Ya macam-macam kan, ada variasi, ada gereja yang mungkin pakai musik riuh, ada yang tenang, ada yang bersamadi, ada yang karismatik, ada yang di masjid. Semuanya itu kita harus saling menghargai, saling mencintai, dan tidak merasa bahwa agamaku yang paling baik, tetapi semua baik dan sangat kita hargai itu, dan kita mencintai dan malah disyukuri dengan beraneka ragam agama itu. Tentu dunia pasti sangat kaya, kita pasti sangat kaya, dan dengan kekayaan itu saya kira untuk membuat kita itu saling memperkaya juga. Dengan kita bertemu dengan sesama agama yang lain, tentu kita akan mendapatkan juga tambahan pengetahuan dan bagaimana cara beribadah mereka. Itu saya kira sebagian juga memberikan inspirasi juga bagi kita
dan tentu itu kita sangat-sangat menghormati agama masing-masing, dan dengan bersatunya dan saling mencintai seluruh agama di dunia ini, tentu kita akan merasa sangat damai dan sangat bahagia hidup di dunia kita ini, di dunia tercinta ini, karena dimanapun kita berada pasti kita aman, karena pasti semua mencintai kita dan menghormati kita. Terutama juga sebagai suster mungkin pakai salib begitu, tapi kemanapun aman saja karena kita semua saling menghargai dan saling mencintai. Itu saya kira pendapat saya. Terima kasih. Nama saya Syawal Lutfi Pradana Mudi. Saya di sini sebagai pengasuh. Kalau bahasa kita di sini santri. Santri dari pondok pesantren Takfi Sunan Medan. Saya di sini sebagai kepala bidang kurikulum. Begitu juga dengan kepala bidang kesiswaan. Jadi yang mengurusi santri-santri mulai dari mereka bangun tidur sampai tidur kembali, tapi mengurusi mereka. Kalau secara jenjang pendidikan, saya dulu dari pondok pesantren juga, kemudian melanjutkan studi ke Mesir. Jadi kemudian di Mesir. Oke Pak, di sini saya akan ada satu pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaannya, menurut pendapat Bapak, bagaimana sih harusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau berbicara tentang peran pemerintah untuk bagaimana menciptakan kerukunan beragama khususnya di Indonesia, sebenarnya pertanyaan ini kan muncul sebenarnya karena kita mungkin di beberapa tahun belakangan ini mungkin mengalami di Indonesia seolah-olah kita masyarakat Indonesia tidak mengalami namanya kerukunan beragama. Kalau menurut hemat saya, yang saya pahami juga, sebenarnya kita masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, mulai dari puluhan tahun yang silam, sebenarnya kita sudah hidup berdampingan, hidup antar, kalau secara suku udah akulturasi antara satu suku dengan suku yang lain. Kita sudah kita sudah hidup saling bertoleran lah, artinya saling bertoleransi antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Kalau menurut hemat saya, munculnya kadang-kadang ada beberapa pemikiran orang seolah-olah di Indonesia itu kayak tidak antara satu umat beragama antara satu dengan yang lain, tidak terjadi kerukunan karena dibuat ada istilah, muncullah masalah moderasi, masalah ini. Sebenarnya kita ini masyarakat yang sudah moderat, sudah masyarakat yang saling tolerannya kita sebenarnya. Mungkin apalagi kita mungkin yang backgroundnya dari daerah yang mungkin boleh jadi mungkin mungkin saya dari daerah yang mayoritasnya beragama Islam, atau mungkin rekan-rekan semuanya mungkin di daerah yang mayoritasnya di daerah yang beragama Kristen umpamanya kan. Sebenarnya kalau pada umumnya yang contohnya lah di khususnya kita di Sumatera Utara, di kota Medan inilah kita sudah hidup berdampingan. Jadi kalau kita berbicara peran, sebenarnya kita mengembalikan seperti sistem yang lama, tidak perlu kadang-kadang terlalu membuat ada namanya dengan sebutan-sebutan ini radikal lah, atau ini yang lebih fanatik lah, yang ini sebenarnya kita sudah artinya saling mempunyai ajaran agama masing-masing. Kadang-kadang hanya kesalahpemahaman atau kadang-kadang diakibatkan media sosial ini. Perkenalkan, dengan saya Murni, saya pelayanan bidang doa di GBI Medan Mall, keluarga besar GBI Medan Plaza. Dalam ajaran agama Kristen Protestan, agama Hindu, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati ya. Jadi toleransi
hidup untuk berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, memang hukum yang pertama itu adalah kasih, yang Yesus mengajari tentang saling mengasihi. Kalau untuk konfirmasi Injilnya ada di Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saya Risma, saya pelayanan di GBI Medan Mall. Tadinya saya pelayanan doa di Rumah Persembahan. 3 tahun sana saya ini kan kemari. Saya sebagai pendoa. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat Kerawang? Karena kan pada dasarnya kan Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau dan banyak suku, kaum bangsa dan bahasa. Jadi dengan karakter dan agama juga banyak, ya cukup banyak banget. Nah kalau kita mau hitung-hitungnya, bagaimana menciptakan yang heterogen itu kan sulit ya, karena perbedaan-perbedaan dari dasar kita lahir kita dari ibu kandungan ibu yang sama aja berbeda karakter, dengan bibit yang sama berbeda karakter, apalagi yang sudah berbeda di kaum suku bangsa dan bahasa dan agama, kepercayaan beda ya kan. Nah itu bagaimana menciptakan tidak ada daripada lain hati yang memiliki kasih, nggak ada lebih dari itu. Hati itu memang harus dibentuk bagaimana kita harus mau masuk dalam bagian dia masuk dalam bagian kita. Jadi kita bukan sebagai orang yang menghakimi, bukan sebagai orang yang mau menjatuhkan orang, tapi di atas segala memang nggak ada keturunan selain kasih. Jadi kekurangan dia kita merasa iya ya gitu loh, karena kita nggak sempurna juga kan, yang sempurna hanya Tuhan kan. Nah bagaimana mengisi kesempurnaan itu dengan perbedaan? Ini ada kasih, saling menolong, saling mengikat perasaan, saling mengerti sama lain dan saling memaklumi, tidak ada merasa lebih tinggi dan lebih rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Itu aja.